Kayak mana nggak tahu sih? Susun aja 3 hurufnya, susun 3 huruf ini. CBA. CBA boleh, CBA boleh. Nah, sampai berapa banyak lah yang bisa kamu temukan. Ini kita cari secara manual ya, nanti ada cara cepatnya. Lagi, berarti cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5, only 5. Iya. Only 5. BCA, sir. BCA. Ada yang sama kan? Oke, BCA. Ada lagi kan? CBA. Ya udah, ready. Ayo. Adakah lagi? Itu aja, Sir. Gini, are you sure? Are you sure? Berarti ada berapa banyak susunannya? Ada 6. Iya, ada 6. Oke. Nah, that's good. Ada 6. Nah, ini kan kita cari secara manual. Ini masih 3 huruf loh. Kalau seandainya tertambah lagi, coba kamu susun. A, B, C, and D. Kalau pakai manual, kira-kira dapat nggak berapa banyak susunannya? Kalau pakai manual. Bisa nggak dapat? Bisa. Bisa, tapi Lama. the time, right? Nah, dia makan waktu banyak, makan waktu. Nah, jadi ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana, Sir? Ada senjatanya, nak. Namanya kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan itu ada 4 senjata kita. Aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, jadi kalau kita mau mencari berapa banyak kemungkinan yang terjadi dari satu kejadian, ini kan kejadiannya menyusun 3 huruf A, B, C. Nah, ada senjatanya, pakai penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, bisa ya. Tapi untuk hari ini, ya, untuk hari ini kita hanya belajar tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Bisa ya? Oke, digaris enak ya? Nah, ini mencari ini tanpa pakai senjata sebenarnya bisa sih. Kita pakai namanya metode metode pohon. Gini, coba gini. Pertama saya buat E, baru B, and C, ya. Lalu setelah E, selain huruf A apa? Huruf B, lalu huruf C. Nah, selain huruf A, selain huruf B, A, lalu C. Selain huruf C, A dan B. Ya. Nah, kalau ini berarti ini apa? A, B, ABC. Bisa ya? Dapat kita lah berarti ini ABC yang pertama. Oke. Yang kedua, AC berarti kawannya kan 3 huruf. Kawannya B. Berarti susunan yang kedua ACB. Bisa ya? Kalau yang ini BAC. Berarti susunannya BAC. Yang ini BCA kan? Berarti susunannya BCA. Supaya teratur dia. Nah, yang ini kawannya CAB. Berarti CAB. Yang ini CBA. Maka dapat CBA. Berarti ada 6 susunan. Nah, bisa juga kalau pakai manual kita pakai metode pohon. Nah. Yang namanya metode pohon ya. Supaya dia teratur, nggak ada yang kecolongan kita. Nah, bisa ya. Cuman tanpa ini, kalau hanya mencari berapa jumlahnya, kita hanya bisa pakai senjata ini dengan cara cepat. Penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Bisa ya. Jadi tujuan kita itu mau mencari berapa kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu kejadian. Itulah dia.
Kalau pakai manual gampang, Sir. Cuman lama. Ini 3 huruf. Kalau saya tambahkan A, B, C, D, E sampai 5 huruf. Coba. Berapa banyak jumlahnya? It's hard, right? Difficult. Oke, anak ya. Bisa ya? Oke, any question, nak? Sampai sini any question? That's our goal ya, nak ya. Tujuan kita ya. Mau mencari berapa kemungkinan yang dapat terjadi. Oke. Nah, berikutnya ini kita mau belajar tentang aturan penjumlahan. Nah, maksudnya gimana, Sir? Dari judulnya kita bisa tahu ini aturan penjumlahan berarti dia dijumlah. Nah, dijumlah gimana, Sir? Ini tergantung soalnya, nak. Kalau soalnya kejadian saling lepas, kejadian saling lepas itu tinggal kamu jumlahkan. Ya. Kalau aturan perkalian itu kejadiannya tidak saling lepas. Maksudnya gimana, Sir, kejadian saling lepas? Nah, saling lepas itu maksudnya mereka tidak ada hubungan. Ya. Kalau tidak saling lepas, berarti mereka ada hubungannya. Nah, I give you example now. Look at number 1. Ini terbaca ya. Soalnya, Adi mempunyai baju yang terdiri dari 4 kaos dan 5 kemeja. Oke. Saat hendak bepergian, ia ingin memakai salah satu dari kaos atau kemeja. Ya. Berapa banyakkah pilihan baju yang dapat ia pakai? Nah, kalau kita pakai manual, bisa, Sir? Bisa. Coba ya. Kalau pakai manual gimana, Sir? Misalkan bajunya itu kaos ya, kan ada 4 kaos, berarti kaos ada 4. Kita katakanlah K1, udah, K2, K3, K4 itu kaosnya. Oke. Nah, kalau untuk kemeja kita buat huruf apa, nak? Kemeja. M aja. Nah, M1, M2, M3, M4, dan M5. Ini pakai manual, nak. Ayo. Berapa banyak pilihan baju yang dapat dia pakai? Yang pertama dia bisa pakai. Dia bisa pakai. Boleh nggak dipakai K1? Boleh. Can. Oke. Boleh nggak dipakainya K2? Can. Boleh nggak dipakainya M1? Boleh. Kan dibilangnya salah satu dari kaos atau kemeja. Boleh kan? Boleh. Boleh nggak dipakainya M2? Boleh. Boleh nggak dipakainya M3? Boleh. Berarti ada berapa banyak pilihan baju yang dapat dia pakai? Berapa, nak? How many? Ayo, Gilbert and Kaliza. Berapa banyak banyak pilihan baju yang dapat dia pakai? Ada? 9. Bisa ya? Nah, kita bisa pakai tanpa kita hitung manual, kita bisa pakai aturan penjumlahan. Jadi tinggal kamu tambahkan aja. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, tadi kan saya bilang, kalau dia dijumlah, itu kejadiannya saling lepas. Apa artinya kejadian saling lepas? Maksudnya, terus sekali saja. Connection-nya. Gilbert, can you hear me, Gilbert? Yes, sir. Gilbert? Nah, maksudnya apa kejadian saling lepas? Artinya, udah, kaos dan kemeja ini tidak berhubungan. Artinya apa? Artinya dia bisa pakai kaos aja. Ya, dia bisa pakai kemeja aja. Nah, kalau dia berhubungan, berarti dia harus pakai kaos dan kemeja. Dua-duanya dipakai. Itu artinya berhubungan. Bisa ya? Karena ini hanya satu, hanya kaos doang, kalau enggak kemeja doang, maka mereka itu tidak berhubungan, berarti saling lepas. Bisa ya? Understand ya? Nah, coba bandingkan dengan soal yang nomor 2. Adi mempunyai 4 kaos dan 3 celana. Saat hendak pergi, ia memakai 1 kaos dan 1 celana. Nah, memakai 1 kaos dan 1 celana. Udah? Berapa banyak variasi pasangan kaos dan celana yang dapat ia pilih? I wanna ask you, ini kejadiannya saling lepas atau tidak saling lepas? Berhubungan apa tidak berhubungan?
Gilbert. Ayo Gilbert, coba Gilbert. Berhubungan, sir. Kenapa berhubungan? Dia memakai dua-duanya, sir. Satu kaos sama satu celana. Ya, dipakai dua-duanya. Kalau ini kan dia bebas pilih kan, mau kaos mau kemeja. Nah, kalau dia berhubungan berarti pakai aturan perkalian, tidak saling lepas. Itu maksudnya. Ya, tidak saling lepas, berhubungan dia. Berarti tinggal kita kali. Jadi berapa jawabannya? 12. Ya, ini tadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Ada 9 pilihan baju. Kalau ini 4 dikali 3 sama dengan 12. Bisa ya bedakan ya, mana yang pakai jumlah, mana yang bisa pakai kali. Kalau dia jumlah, berarti nggak berhubungan. Kalau dia kali, berarti berhubungan. Oke? Nah, coba try answer number 3. Berhubungan apa tidak? Ada dua cara untuk pergi dari Surabaya ke Balikpapan. Bisa pakai pesawat terbang ataupun kapal laut. Untuk pesawat terbang ada 4 pilihan. Untuk kapal laut ada 3. Berapa banyak cara untuk pergi Surabaya ke Balikpapan? Ini berhubungan apa tidak? Saling lepas atau enggak? Kalau tadi kan yang saling lepas itu berarti dia bisa bebas pilih. Dia bisa pakai kaos saja atau kemeja aja. Kalau dia nggak berhubungan, kalau dia tidak saling lepas, berarti dia harus pakai kaos, juga harus pakai kemeja. Nah, kalau ini gimana? Berarti berhubungan apa enggak? Lepas apa enggak saling lepas? Hah? Lepas apa enggak saling lepas? Coba Gilbert. Enggak saling lepas. Coba. Coba ya. Ini kita pelan-pelan enggak ya? Kalau dia saling lepas, udah, dia bebas pilih. Boleh pakai kaos doang ataupun kemeja doang, itu saling lepas. Kalau tidak saling lepas, dia nggak bisa milih. Kalau dia pakai kaos, dia juga harus pakai kemeja. Understand? Itu tidak saling lepas. Nah, berarti nomor 3 ini saling lepas atau tidak saling lepas? Kenapa saling lepas? Iya, benar. Ini saling lepas, nak ya. Ini pakai penjumlahan. Dia bebas milih, ya kan? Boleh naik pesawat terbang ataupun kapal laut. Naik pesawat terbang dia sampai juga ke Balikpapan kan? Naik kapal laut sampai juga. Nah, dia bebas milih. Kecuali kalau dibilang dia harus naik pesawat terbang lalu lanjut lagi naik kapal laut. Berarti itu tidak saling lepas. Understand ya Gilbert? Gilbert, do you understand Gilbert? Gilbert, do you understand? Yes, sir. Berarti nomor 3 ini apa? Perkalian apa penjumlahan? Penjumlahan, karena dia saling lepas. Berarti tinggal 4 ditambah 3. Ada berapa itu? Ada 7. Understand ya? Bisa enak ya? Oke. Coba. Number 4. Coba baca pelan-pelan. Ini saling lepas atau tidak saling lepas? Saling lepas dia dijumlah, tidak saling lepas dia dikali. Ayo kalian lihat number 4. Look at number 4. Cuman 2 gendangnya. Kalau nggak dijumlah dia dikali. Kalau dia dijumlah, dia saling lepas. Arti saling lepas dia bebas memilih. Ya, nggak wajib dua-duanya ikut. Itu saling lepas. Kalau tidak saling lepas, dua-duanya wajib ikut. Ya. Kalian, sir. Jumlah apa kali? Kali, sir. Apa kali? Soalnya pilihannya itu ada banyak, sir.
No. Coba, kenapa dikali? Dari kota A ke kota B 2 jalan. Nah, dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Nah, kenapa untuk mencarinya dikali? 2 kali 3. Bukan 2 ditambah 3. Ya. Coba dia mau pergi dari kota A ke kota C. Coba dulu. Dia harus melalui kota B kan? Nah, A menuju B ada 2 jalur. Lalu dari B menuju C. Coba lihat, apakah mereka saling lepas? Kalau pilih salah satu bisa. Yang mana dipilih? Apakah hanya ini doang? Bukan begitu maksudnya saling lepas, Valerie. Begini nah, berarti belum ngerti juga, kita ulangi dulu. Ya, apa maksudnya saling lepas dengan nggak saling lepas? Kita ulangi lah, kita kembali dulu ke soal yang nomor ini. Nih, coba lihat nah. Yang nomor 1. Ingat ya, kalau dia saling lepas dijumlah, kalau dia nggak lepas dikali. Coba lihat ini nah. Yang nomor 1 ini. Kenapa ini kita katakan saling lepas? Karena dia bebas memilih, bisa pakai kaos, bisa pakai kemeja. Udah, tetapi kalau serganti soalnya, dia harus pakai satu kaos dan satu kemeja. Ini saling lepas apa enggak? Kalau serganti kalimatnya nak, dia harus pakai satu kaos dan satu kemeja. Saling lepas apa enggak? Enggak saling lepas karena dia harus pakai kaos, harus pakai kemeja. Nah, kalau ini kan dibilang dia hanya pakai satu aja, salah satu. Kalau enggak kaos, ya kemeja. Makanya ini saling lepas. Kalau saling lepas berarti tambah. 4 ditambah 5 sama dengan 9 pilihan. Udah? Coba lihat nomor 2. Ia ingin memakai satu kaos dan satu celana. Antara kaos dan celana, apakah saling lepas? Saling lepas apa enggak? Saling lepas apa enggak? Kalau dia pakai kaos, dia juga harus pakai celana. Berarti mereka enggak saling lepas. Berarti ini dikali. 4 dikali 3 sama dengan 12. Do you understand, nak? Saling lepas itu wajib dipakai dua-dua. Oh, kalau tidak saling lepas wajib dipakai dua-duanya. Kalau saling lepas, dipilih salah satu. Udah, kalau nggak pakai kaos, pakai meja. Itu saling lepas. Kalau nggak saling lepas, dua-duanya harus dipakai. Kalau dia udah pakai kaos, dia harus pakai celana. Kan ini kan di soal dibilang, kalau udah pakai kaos harus pakai celana. Berarti ini tidak saling lepas. Bersatu mereka. Harus pakai kaos, kalau dia bersatu berarti dikali. Udah ya. Nah, yang number 3. Ini kan number 3. Ya. Dia mau pergi dari Surabaya ke Balikpapan. Ya, dia bisa pakai pesawat terbang atau kapal laut. Kalau naik pesawat terbang ada 4, naik kapal laut ada 3. Berapa banyak caranya dia pergi dari Surabaya ke Balikpapan? Ini saling lepas atau enggak? Kalau dia saling lepas, berarti salah satunya boleh kamu naik. Udah nyampe kamu. Tapi kalau dia tidak saling lepas, harus dua-duanya kamu pakai. Supaya nyampe ke Surabaya, ke Balikpapan. Do you understand? Kalau saling lepas, salah satu harus kamu pakai, udah nyampe ke Balikpapan. Tapi kalau dia nggak saling lepas, harus dua-duanya kamu pakai supaya nyampe ke Balikpapan. Nah, yang nomor 3 ini apakah harus dua-duanya kita pakai supaya nyampe Balikpapan? Enggak, salah satu bisa. Bisa naik pesawat, ataupun bisa naik kapal laut. Understand ya, nak ya? Makanya ini saling lepas. Kalau saling lepas berarti ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Do you understand, nak? Tapi kalau terganti soalnya, nak, dia harus naik pesawat terbang dan lanjut lagi naik kapal laut supaya nyampe ke Balikpapan. Saling lepas apa bukan? Apa enggak? Kenapa enggak saling lepas?
Karena dia harus naik pesawat terbang dan juga lanjut lagi naik kapal laut. Dua-duanya dipakai supaya nyampe Balikpapan. Gitu ya. Berarti nggak saling lepas. Itu dia. Bisa enak ya. Kalau saling lepas, cuma salah satu bisa dipakai. Kalau nggak saling lepas, dua-duanya harus dipakai. Oke ya. Nah, kita kembali ke nomor 3, nomor 4. Ini katanya ada seseorang, dia mau pergi ke kota C, ini kota C. Dari kota A menuju kota ini, melewati kota B. Udah, dari kota A ke kota B ada 2 jalan yang bisa dipilihnya. Dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Berapa banyak pilihan jalan yang bisa dilewatinya? Ini saling lepas apa enggak? Ingat, tujuan kita dari kota A ke kota C. Kalau saling lepas berarti cuman jalur ini kamu pilih, dan kamu bisa pilih jalur ini, dan langsung nyampe ke kota C. Kamu bisa hanya cuman pilih jalur ini, jalur yang ini, langsung nyampe ke kota C. Ingat, kamu dari kota A, bisa nggak seperti itu? Itu kalau saling lepas. Satu jalur kamu pilih dan langsung nyampe. Berarti ini saling lepas apa enggak? Kalian saling lepas apa enggak? Coba nak. Do you understand what I mean now? Coba. Tell me the truth. I cannot read your mind. Do you understand? Coba bilang aja, nggak ngerti bilang enak. Biar kita pelan-pelan. Oke, saya kasihlah contoh, nak. Contohnya ini ya. Nih, lihat. Dia bisa pilih apa? Begini kan? Nyampe kota C. Nah, kalau seperti ini jalurnya, ini saling lepas apa enggak? Saling lepas enggak, nah? Jalurnya, jalur yang pertama dan jalur yang kedua, saling lepas enggak? Enggak lah. Kalau saling lepas, dia yang mana nyampe kota C. Cuma sampai sini doang dia. Apapun ceritanya dia harus melalui ini kan? Nah, itu enggak saling lepas. Bisa ya? Kecuali kalau tadi ada jalur seperti ini dibuat, ini saling lepas enggak? Antara yang jalur merah dengan yang ini, saling lepas enggak? Saling lepas, karena langsung nyampe dia. Ya kan? Cuman ini membutuhkan, lihat, dari kota A ke kota C, membutuhkan jalur yang ini, yang 2 ini. Membutuhkan ini juga, supaya nyampe ke C. Berarti ini tidak saling lepas. Bisa ya? Kalau tidak saling lepas, berarti dikali. Ini ada 2, ini ada 3. Berarti jawabannya 2 dikali 3 sama dengan 6. Coba kita cek nak secara manual, benar nggak ada pilihan 6? Coba, ini ya. Yang pertama yang mana? Ini ya. Sampai kan? 1. Udah? Yang kedua yang mana? Ini juga, tapi dari sini. 2. Understand? Ini juga. Ini. 3. Atau saya buat sini aja lah. A1. Oke. Baru A2. Udah? Baru A3. Lalu jalurnya B1. Understand kan? B1. Lalu B2. Lalu B3. Udah? Ada berapa ini? Ada 6. Itulah dia. Understand nak? Do you understand? Gilbert, Anugrah. Coba answer me nak. I want to know. I cannot read your mind now, please. Do you understand? Do you understand? Yes, sir. Kalizia, do you understand? Are you sure? Come on, Hana. Do you understand? Saling lepas berarti nggak perlu dipakai dua-duanya. Salah satu udah bisa. Salah satu udah bisa langsung nyampe. Tapi kalau dia nggak saling lepas, dua-duanya harus dipakai, 2 jalannya harus dipakai supaya nyampe dia ke kota C. Jalur yang ini harus dipakai, jalur yang ini harus dipakai, jalur yang ini juga harus dipakai supaya nyampe. Itu nggak saling lepas. Saya. Tapi jawabannya 6. Nah, coba yang ini. Nah. Misalkan ada 3 utusan dari kelas 7, 4 utusan dari kelas 8.
2 utusan dari kelas 9. Berapa banyak kemungkinan susunan ketua dan wakil ketua? Dengan syarat kedua jabatan tersebut harus dari kelas yang berbeda. Coba lihat ya. Misalkan yang dari kelas 7 itu perwakilannya ya 7 apa kita buat? ABC misalkan ABC ini ya 3 orang ya. Orang yang pertama, yang kedua, ketiga. Yang ini kita buat apa nih? 1 2 3 4. Yang ini apa lagi nih? 2 orang ya dari kelas 9. Orang K dan L. Coba. Kita mau susun ketua dan wakil ketua. Ini ketuanya, ini wakil ketuanya. Udah. Susunan yang pertama. Boleh nggak ketuanya itu A, si A? Boleh kan? Boleh nggak wakil ketuanya si 1? Ingat, kedua jabatan harus dari kelas yang berbeda. Boleh nggak? Boleh. Udah, ini 1. Ada berapa banyak bisa? Boleh nggak ketuanya A? Boleh nggak wakilnya orang yang kedua? Boleh. Ada 2, udah ada 2. Dua susunan, 2 kemungkinan. Apalagi? Ini secara manual nak ya. Boleh nggak ketuanya itu ini yang orang 1? Nih, boleh kan? Boleh nggak wakil ketuanya A? Boleh, udah ada 3 susunan. Nah, sampai berapa banyaklah kemungkinannya? Coba pakai manual, ada berapa? Pakai manual. Coba nak. Kalau pakai manual berapa banyak? Banyak nggak? Boleh nggak ketuanya itu Sika? Ini, kayak ini ya. Jangan, kita pakai huruf berbeda aja lah. Apa teman nak? Perwakilannya huruf apa? EF. EF lah. Nah, boleh nggak ketuanya si E? Boleh nggak ketuanya si E? Boleh. Boleh nggak wakil ketuanya si F? Boleh. Are you sure? Nggak boleh, karena dibilang ketua dan wakil ketua dari kelas yang berbeda. Berarti nggak boleh seperti ini. Kenapa? Coba cari manual, berapa lah bisa. Banyak kan? Banyak kan? Nah, gimana secara cepatnya? I wanna ask you. Ini saling lepas, tidak saling lepas atau both, dua-duanya? Coba berpikir dulu, nak. Ini close the door, kalau ini ketua, ini wakil ketua. Coba ya one by one nak ya. Ini gabung atau saling lepas atau nggak saling lepas? Atau dua-dua dipakai? Gimana menurut kamu, Valerie? Apakah kita buat 4 dikali 3 dikali 3? Nih, apakah 3 dikali 4 dikali 2? Atau 3 ditambah 4 ditambah 2? Coba berpikir dulu. Apakah bisa kita pakai yang ini? Apakah bisa kita pakai yang ini? Atau kita gabungkan dua-duanya? Coba berpikir dulu. Kalau dia kali, berarti nggak saling lepas. Kalau dia tambah,
berarti saling lepas. Coba nak, help me nak untuk berpikir. Kalian kasih masukan lah. Coba lah, masa seraja bilang begini, yang kayak bisakah kita pakai seperti ini? Hah? 3 kali 4 kali 2? Coba nak. Kenapa nggak bisa? Terbilang nggak bisa. Kenapa 3 kali 4 kali 2 nggak bisa? Oke, udah mulai dapat. Coba Gilbert, sama Anugrah. Coba lu nak. Udah mulai ke situ arahnya Valerie. Kenapa 3 kali 4 kali 2 itu salah? Kalau kita buat 3 kali 4 kali 2 berarti ini nggak saling lepas. Kenapa? Tapi kalau serbuat misalkan, tertambahi soalnya nak, ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Bisa nggak seperti ini? Wah, jago kali. Yang lain gimana? Coba lah dulu. Kasih dulu, give me feedback loh nak. Aduh, biar kalian pintar loh. Aduh, coba dulu masih diam-diam aja. Saya nggak tahu loh kalian mengerti apa enggak. Di sini Valerie udah tahu, Valerie ngerti. Wah. Lihat nak ya, kita itu mau cari ketua dan wakil ketua. Udah, pilihannya ada 3 kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kelas 7 ada 3 perwakilan, kelas 8 ada 4, kelas 9 ada 2 orang perwakilan. Nah, untuk mencari banyak kemungkinan susunannya antara ketua dan wakil ketua, bisakah kita buat menggunakan aturan perkalian 3 kali 4 kali 2? Bisakah seperti ini kita buat? Nggak bisa. Kenapa, Sir? Kenapa nggak bisa? Karena yang mau dipilih itu hanya ketua dan wakil ketua. Hanya 2 jabatan. Sementara kelasnya ada 3. Tetapi kalau tertambahi soalnya, mau dibuat ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nah, sekretaris. Nih, sekretaris. Bisakah 3 kali 4 kali 2 kalau saya tambahin kolomnya di sini? Ini sekretaris. Bisakah kita buat 3 kali 4 kali 2? Bisa, Sir. Udah? Kenapa dikali? Kenapa dikali? Nggak ditambah. Karena mereka nggak saling lepas. Bisa ya? Harus pilih ketua, pilih wakil ketua, dan sekretaris. Nggak saling lepas. Makanya nggak boleh ditambah. Nah, masalahnya ini hanya ada 2 posisi, ketua dan wakil ketua. Berarti nggak bisa kita buat 3 kali 4 kali 2 ataupun 3 tambah 4 tambah 2. Jadi gimana, nak? Harus kita combine. Combine-nya gimana? Coba saya pisahkan satu ya. Misalkan untuk mengisi ketua itu kita ambil dari kelas 7. Ini ya. Dari kelas 7. Udah, dari kelas 7. Oke, berarti untuk ketua itu dari kelas 7 berapa orang? Kelas 7. 3 kan? Berarti 3 untuk ketua.
Ingat ya, ketua itu dari kelas 7. Oke. Nah, ketua dan wakil ketua itu saling lepas apa enggak? Ketua dan wakil ketua saling lepas apa enggak? Hah? Ketua dan wakil ketua saling lepas apa enggak? Kenapa enggak saling lepas? Aduh, kok sekali kalau bermain logika. Arti saling lepas. Kalau dia saling lepas, udah, kamu pilih salah satu orang udah selesai kerjaan. Satu orang aja dari kelas 7. Nah, kalau kita pilih salah satu orang dari kelas 7, apa udah selesai kerjaan kita? Enggak selesai, karena mau pilih wakil ketua lagi. Berarti enggak saling lepas. Do you understand or not? Nah, let me know. Aduh, my God. Coba tell me the truth. Ini pelajaran kelas 12 SMA memang. Gini nak, kalau dia saling lepas, udah cukup satu kamu pilih, selesai kerjaan kita. Tapi kalau nggak saling lepas, nggak cuma satu orang kamu pilih, nggak cukup sekali. Yang lain juga harus kamu pilih supaya selesai kerjaan. Sama kayak tadi yang ini, yang ini tadi. Cukup kamu pilih satu jalur ini aja. Kalau dia saling lepas, dia nyampe kamu. Cuma ini doang, toh. Itu saling lepas. Cuman kenyataannya apakah kalau kamu pilih ini aja udah langsung nyampe ke C? Kan enggak kan? Kamu membutuhkan ini, jalur ini. Makanya enggak saling lepas. Understand ya? Understand kan, nak? Bisa ya? Kalau dia saling lepas, pilih satu jalur. Satu aja jalurnya. Jalur asal. Nyampe kamu di C. Kalau kamu pilihnya ini doang, tanpa melibatkan ini. Ya nggak bisa. Berarti ini nggak saling lepas. Kamu harus butuh jalur yang 3 ini, salah satunya. Understand ya, nak ya? Bisa ya? Supaya kita nyampe. Nah, untuk yang nomor 5 ini, apakah antara ketua, yang tadi saya buat, ini ketua, ini wakil ketua. Nah, antara ketua dan wakil ketua, apakah saling lepas? Artinya kamu pilih satu orang aja udah selesai kerjaan. Coba dulu, nak. Apakah ketua dan wakil ketua saling lepas? Saling lepas atau enggak? Enggak saling lepas, Sir. Kenapa, Sir? Karena kalau kita pilih ketua, enggak selesai kerjaan kita, Sir. Enggak langsung selesai, kita harus pilih juga wakil ketua. Makanya ini enggak saling lepas. Understand ya, nak ya? Understand ya? Hello? Hello, Gilbert and Kalisa Anugrah. Give me feedback. Ayo, nak. Memang susah, nak. Ini materi kelas 12. Tapi oke. Bisa ya? Nah, kalau terpisahkan, nak. Nah, terbuat untuk ketua itu dari kelas 7 terbuat. Nih, dari kelas 7. Ini ya. Terambil ketua dari kelas 7. Berarti ada berapa pilihan kalau dari kelas 7 kita ambil? Ada 3. Bisa ya? 3 untuk ketua. Ada 3 pilihan. Kalau tadi dia orangnya A, B, C, berarti bisa ketua itu huruf A, bisa ketua itu si, bisa ketua si C. Itu maksudnya ada 3 pilihan. Udah, karena ketua dan wakil ketua itu tidak saling lepas, maka ini serkali. Understand? Understand? Bisa ya? Nah, sekarang untuk wakil ketua, nah. Udah, tinggal dari kelas 8 ataupun kelas 9. Udah, tinggal dari kelas 8 atau kelas 9. Kelas 8 itu ada 4 orang, kelas 9 ada 2 orang. Bisa nggak serbuat 4 ditambah 2? Saya mau tanya, kenapa ini ditambah? Kenapa nggak dikali? Coba. Kalau tadi dikali, 1 kamu pilih,
belum selesai. Tapi kalau dia tambah, satu yang kamu pilih selesai kerjaan. Saling lepas. Do you understand what I mean? Huh? Do you understand what I mean? Benarkah saya buat 4 tambah 2 bukan 4 kali 2? Yang mana yang benar? 4 tambah 2 atau 4 kali 2? Jawaban Valerie 4 tambah 2. Coba dulu, kenapa 4 tambah 2? Udah selesai kerjaan kan? Udah. Lihat, nah. Kenapa serbu buat ditambah? Karena antara kelas 8 dan kelas 9 itu saling lepas. Kenapa, Sir? Karena cukup satu orang aja kita pilih di antara mereka, udah selesai kerjaan. Makanya mereka saling lepas. Karena saling lepas, makanya ditambah. Understand? Tetapi kalau seandainya, nah, ya, kita pilih salah satu dari kelas 8 atau kelas 9. Belum selesai kerjaan kita. Udah? Dia nggak ditambah, tapi dikali. Understand ya, anak ya? Karena dia nggak saling lepas. Udah? Oke. Yuk. Berarti kalau ketuanya dari kelas 7, berapa kemungkinan yang terjadi? 3 dikali 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2 dulu kan, di dalam kurung kan, 6. 6 kali 3, ada 18. Itu kalau dari kelas 7 ketuanya. Nah, kalau ketuanya dari kelas 8. Nih, dari kelas 8. Apa yang terjadi? Coba dulu. Nah, berarti ada kemungkinan berapa nak? Untuk ketua kalau dari kelas 8. Ada berapa kemungkinan? Ada 4. Oke. Antara ketua dan wakil ketua, mereka tidak saling lepas. Oke, dikali. Oke. Nah, lalu kalau udah dipilih ketua kelas 8, berarti untuk wakil ketua dari kelas berapa lagi? Kelas 7 dan kelas 9. Apakah saling lepas? Ya, karena dipilih salah satu selesai kerjaan. Berarti kita tambah. Jadinya berapa? Jadinya 3 ditambah 2. Nah, berapa ini? Berapa? 3 tambah 2, 5. 5 kali 4, 20. 20. Oke. 20 untuk yang ini. Oke. Nah, itu kalau kelas 8 ketua. Kalau ketua dari kelas 9. Nih, dari kelas 9. Nah. Ya, berarti kelas 9 ada berapa orang? Berarti ada 2 kemungkinan. Antara ketua dan wakil ketua, nggak saling lepas. Kali. Nah, untuk wakil ketua, kalau udah dari kelas 9 ketua, berarti wakil ketua dari kelas 7 dan kelas 8. Antara kelas 7 dan kelas 8, apakah saling lepas? Iya, Sir. Cukup satu dipilih selesai kerjaan. Berarti kita tambah. Jadi berapa tambah? 3 tambah berapa lagi? 4. 3 tambah 4, berapa ini? 14. 14. Berarti ini sama dengan 14. Berarti ada berapa total semua? Total kan 18 ditambah 20 ditambah 14. Berarti totalnya ada berapa? 18 ditambah 20 ditambah 14 sama dengan 52. Berarti ada 52 kemungkinan anak yang bisa terjadi. Kamu nggak percaya? Kamu bisa cari manual. Kamu misalkan yang dari kelas 7 itu ABC. Kelas 8 itu tas siapa? Kelas 9 tas siapa? Ya kamu susun. Pasti nanti ada 52 susunan yang bisa terjadi. Pemilihan ketua dan wakil ketua. Jadi begitu nak. Jadi kalau nanti kita mau pilih, mau pilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dari kelas 7 ada 3 orang. Kelas 8 ada 4 orang. Kelas 9 ada 2 orang. Nanti tanya orang, kira-kira ada berapa kemungkinan yang bisa terjadi? Ya ada 52. Dari mana kamu tahu? Dari sini. Nah, gitulah dia ya. Tak percaya? Tak percaya? Coba dulu kita tes dulu ya. Ya.
Nanti kamu lanjut di rumah. Coba. Kita buat kelas 7 ABC. Kelas 8 apa? D, E, F, G ya, misalkan ya. Kelas 9 apa tebaknya? KL lah, yang MN, MN. Oke, ayo. Susunan pertama, bolehkah? AD? Boleh? Boleh, itu yang pertama. Ayo. Apa lagi? Apa lagi? Bolehkah? Bolehkah DA? AD dengan DA sama enggak? Sama apa berbeda? AD dengan DA, berbeda apa sama? Berbeda. Kalau AD, ketuanya si A, wakil ketuanya si D. Kalau DA, ketuanya si D, wakil ketuanya si A. Ini ada dua. Nah, kamu coba kamu cari manual nanti di rumah, manual. Pasti nanti dapat ada 52 kemungkinan lah. Ini masih dua kemungkinan. Yang pertama AD, yang kedua DA. Nah, kalau kamu mau buktikan nggak percaya, nggak percaya aku sama Sir Sam. I don't believe to you, sir. I don't believe you. Kamu cari lah, cari terus. Pasti 50. Oke nak ya, understand nak? Do you understand? Hello? Oke, the last number 6 before you do the exercise nak ya. Nih, number 6. Nih. Dari 5 angka, ada 5 angka, 0, 3, 4, 5, 7. Mau dibentuk sebuah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Berapa banyak kemungkinan bilangan yang terjadi kalau angka-angkanya boleh berulang? Nah, coba contohnya gimana, nak? Coba susun dulu dari 4 angka. Boleh nggak saya buat tersusun seperti ini? 5, 0, 3, 7. Boleh? Yang penting 4 angka. Boleh nggak? Boleh. Itu udah satu susunan. Boleh nggak susunannya 5, 5, 5, 5? Boleh? Boleh, karena dibilang angkanya boleh berulang. Boleh nggak susunannya 0, 3, 7, 5? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Coba kamu cari ada berapa. Kalau kamu cek manual, ada berapa? Yang bisa kamu temukan. Coba nak, gimana nak apanya? Saya mau tanya, ini berhubungan, ini saling lepas apa enggak? Coba nak, kalau dia 4 angka, berarti angka pertama itu apa? Place-nya, tempatnya apa? Kalau angka pertama, kalau 4 angka. Kalau 4 angka, ini ya, 1, 2, 3, 4. Angka pertama itu apa nak? Satuan kah, puluhan, ribuan apa? Angka pertama, kalau 4 angka. Puluhan ribu, iya. Iya. Do you understand what I mean? Ini angka pertama apa? Satuan. Ini puluhan. Ini ratusan. Berarti ribuan ya? Ribuan. Oke, angka ribuan. Oke, gimana? Ribuan sama ratusan gimana buatnya? RI aja ya. Ini ribuan, ini ratusan. Udah? Nah, tadi kan saya bilang, boleh nggak susunannya untuk ribuan itu angka 7? Untuk ribuannya itu angka 7, ratusannya angka 5, puluhannya angka 4, satunya angka 3. Bolehkah seperti ini? Bolehkah? Boleh. Udah, ini 1. Ayo, mana lagi? Bolehkah susunannya 4, 5, 7, 7? Bolehkah? Susunan bilangannya 4, 5, 7? Bolehkah? Boleh. Udah? Bolehkah susunannya 0, 5,
74. Coba, boleh nggak? Boleh nggak? Coba nak, boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Karena kalau angka 0 di yang pertama, ini kan dihapus. Dianggap nggak ada kan? Berarti dia jadi 3 angka cuman. Sementara diminta 4 angka. Understand nak? Berarti nggak boleh. Bisa ya? Oke, pertanyaannya cuma 2 bintangnya. Ini pakai kali apa pakai tambah? Kan begitu kan? Nah, ups. Coba nak begini, geser aja ini ya. Kita pakai kali. Kenapa pakai kali, Sir? Karena antara ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan itu saling berhubungan, nggak saling lepas. Ya. Kenapa nggak saling lepas, Sir? Cukup. Kenapa nggak saling lepas? Karena satu angka kita pilih, udah nggak selesai kerjaan kita, belum selesai. Masih harus pilih ratusan lagi, pilih puluhan lagi, satuan lagi. Makanya mereka saling berhubungan. Udah, begini nak caranya. Coba lihat. Untuk ribuan, ada berapa angka yang bisa kita pilih? Ada berapa angka yang bisa kita pilih untuk ribuan? Ada berapa angka yang bisa dipilih? 4 apa 5? 4. Nanti saya tulis ini 4. Karena mereka berhubungan, terbuat kali. Udah? Oke. Untuk ratusan, ada berapa angka yang bisa dipilih? Kenapa 5? Angka 0 boleh masuk nggak di ratusan? Boleh. Berarti ini kita buat 5. Oke. Dikali. Untuk puluhan. Karena ini berulang, udah. Berarti semuanya bisa dipilih kan? Untuk puluhan berapa? Berapa angka bisa dipilih? 5. Untuk satuan, berapa angka bisa dipilih? 5. Berapa ini semua? 500. Berapa 500? Iya, Sir. Berarti ada 500 susunan lah. Gak percaya kamu? Buktikanlah. Susunan pertama bisa kita buat 3, 5, 7, 0. Susunan yang kedua bisa 3, 3. 3, 3. Susunan yang ketiga bisa berapa coba lagi? 5, 0, 7, 7. Wah, banyak kali nih. Nanti ada 500 kali nih. Gak percaya? Teslah di rumah. Kalau gak percaya. Understand ya nak ya? Berarti untuk angka yang berulang itu bisa kita buat 4 dikali 5 dikali 5 dikali 5 lalu ya sama dengan 500. Oke, bagian B. Angka-angkanya tidak boleh berulang. Coba nak, gimana kita buat? Apakah sama seperti ini? Nggak mungkin. Kalau angka-angkanya nggak boleh berulang, berarti susunan pertama yang kayak mana, nak? Boleh nggak kita buat seperti ini? 3, 4, 5, 7. Masuk nggak ini? Susunannya? Masuk. Boleh kan? 3, 4, 5, 7 kan? Angkanya kan? Yang penting 4 angka. Dan mereka nggak boleh berulang. Boleh nggak seperti ini susunannya? 3, 3, 7, 0. Kenapa nggak boleh? Ada berulang 3-nya. Di sini dibilangnya angkanya nggak boleh berulang. Understand ya? Do you understand nak? Ini kalau kamu mau cari manual. Nah, coba kamu cari manual. Bisa nggak? Bisa, cuma lama. Nggak mungkin sampai bulan purnama pun nggak selesai. Caranya gimana? Pakai seperti ini nak. Coba ya. Oke. Coba lihat. Untuk ribuan, ada berapa angka yang bisa kita pilih? Ada berapa angka bisa kita pilih? Ada 4 angka, hanya angka 3, 4, dan 5, 7 yang boleh dipilih kan? Berarti ada 4 pilihan. Oke, bisa? Bisa kan? Oke, dikali. Untuk ratusan, ada berapa angka yang bisa kita pilih? Kalau seandainya anak di ribuan ini, udah di ribuan ini misalkan
angka 5 yang terpilih, misalkan di ribuan. Bolehkah angka 5 itu ada di ratusan lagi? Nggak boleh, berarti sudah habis. Berarti tinggal berapa angka lagi yang bisa kita pilih? 4. Understand, nak? Understand? Katakanlah di ratusan ini angka 7 yang terpilih. Bolehkah angka 7 terpilih lagi untuk puluhan? Nggak boleh. Berarti ada berapa angka lagi yang bisa dipilih? 3, berarti dikali 3. Untuk satuan, misalkan lah, puluhan itu angka 4 terpilih. Bolehkah angka 4 terpilih lagi untuk satuan? Nggak boleh. Berarti tinggal berapa angka lagi? 2. Berarti 4 kali 4 dikali 2. Berapa ini? $96, Sir. 96. Maka ada 96 susunan lah. Kalau dia angkanya nggak boleh berulang. Do you understand, nak? Do you understand? Hello? Duanya dapat dari mana, Sir? Gimana? 2. Duanya dapat dari mana? Pak, terulangi lagi di awal ya. Ya. Yang di awal. Coba. Untuk ribuan, ya, kan dibilangnya terdiri dari 4 angka. Ada berapa banyak angka yang bisa kita pilih? Hanya angka ini doang yang bisa kita pilih. Angka 0 nggak bisa kita pilih di ribuan. Kenapa? Angka 0 kalau kamu letakkan di ribuan itu artinya nggak ada. Iya kan? Kalau nggak ada dia, contohnya mana? Contoh angkanya ya. Ya, boleh nggak seperti ini saya tulis? 5, 7, 4. 0574 ini dibaca apa? Apakah ini terdiri dari 4 angka? Enggak. Angka 0 di depan itu bisa dihapus. Ini hanya 3 angka. Makanya angka 0 nggak boleh di depan. Nggak boleh di ribuan. Nggak boleh dipilih di ribuan. Berarti yang bisa kita pilih hanya angka 3, 4, 5, 7. Ada berapa angka itu? Ada 4 angka, Sir. Berarti 4 yang bisa dipilih untuk ribuan. Oke, understand? Bisa ya? Nah, katakanlah di ribuan itu angka 7 yang terpilih. Bolehkah di ratusan itu kita pilih angka 7? Nggak boleh lagi. Berarti tinggal berapa angka lagi yang bisa dipilih? Tinggal 4, Sir. Untuk di ratusan. Katakanlah yang terpilih di ratusan itu angka 5. Bolehkah angka 5 dipilih lagi untuk puluhan? Nggak boleh, Sir. Berarti ada berapa angka lagi yang bisa dipilih? Ada 3, Sir. Oke. Katakanlah angka 4 yang terpilih di puluhan. Bolehkah angka 4 dipilih lagi untuk satuan? Nggak boleh, Sir. Berarti ada berapa angka lagi yang bisa? Ada 2 lagi. Makanya 4 kali 4 kali 3 kali 2. Berarti 96. Ada 96 lah. Do you understand, nak? Hello, do you understand? Understand, Yes, Sir. sir. Bisa ya? Nah, coba dulu kamu tes, kamu jawab dulu soal nomor 7 sampai soal nomor sampai nomor 10 aja lah dulu, nomor 10. Nanti ya, dari soal nomor 7 sampai nomor 10. Ayo, kemana? I give you 5 minutes or 10 minutes. Come on. Cuman 2 benarnya. Aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Kalau dia saling lepas, berarti dijumlah. Kalau enggak saling lepas, berarti dikali. Kalau saling lepas maksudnya, cukup kamu pilih satu aja, dan selesai masalah kamu. Kalau enggak saling lepas, kamu membutuhkan yang lain, baru selesai masalahnya. Gimana? Nomor 7 itu saling lepas atau enggak? Coba yang lain, nak. Gimana? What do you think, Gilbert, Anugrah atau Kaliza? Nomor 7 itu saling lepas apa enggak sih? Kalau saling lepas, coba Gilbert. Saling lepas apa enggak? Saling lepas, sir. Kenapa saling lepas? Karena nggak terhubung, sir. Iya, mobil, sepeda motor, dan sepeda nggak berhubungan. Cukup kamu pilih mobil, udah langsung nyampe kamu kan, kantor kan? Nggak butuh lagi sepeda motor. Cukup kamu pilih sepeda motor, nggak perlu lagi mobil. Berarti ini saling lepas. Berarti ditambah 3 tambah 2 tambah 4. Berapa itu? Ya, 3 ditambah 2
ditambah 4 sama dengan berapa ini? 9 ya? 9. Dah, ada 9. Cara. Nah, continue on ya. Coba dulu secara logika. Bisa nggak kamu dengar lagu pop dengan lagu rock secara bersamaan? Berarti ini saling lepas apa enggak? Kalau dia saling lepas, kamu dengar lagu pop, udah selesai masalah kamu. Tapi kalau dia nggak saling lepas, kamu harus dengar ketiga-tiganya secara bersamaan. Gitu logikanya. Oke, number 8 nah. My question is, saling lepas apa enggak sih? Use your logic. 180, Sir. No, I don't need the answer. Saling lepas apa enggak? Tidak lepas, Sir. Kenapa nggak saling lepas? Karena masing-masing makanannya apa, Sir? Macam-macam, Sir. Jadi bisa Ya, Kak. Jangan gilibat, Kak. Macam-macam tadi. Karena masing-masing makanan itu, Sir, bermacam-macam. Jadi setiap menu makanan itu kan dia bisa dipilih apa aja, Sir. iya, mantap. Kalau saling lepas, cukup kamu pilih satu doang, udah selesai masalah kamu. Apa mungkin, nak, kamu makan lauk tapi nggak minum? Kamu makan sayur tapi nggak minum? Nggak mungkin kan? That's impossible, right? Ya, berarti kamu harus makan secara logika lah. Harus ada lauknya, harus ada sayurnya, harus ada buahnya, harus ada minumannya. Berarti ini nggak saling lepas. Kalau nggak saling lepas berarti ditambah apa dikali? Dikali, Sir. Tambah kali berarti 3 dikali 4 dikali 5 dikali 3 berapa ini? Ada no? 180, Sir. 80. Ada 180 menu makan siang lain yang kamu pilih. Coba nomor 9. Chandra itu hanya punya 6 buah kaos, 5 kemeja, dan 4 celana panjang. Kalau kamu bilang saya lepas, berarti kalau dia pakai kaos, nggak pakai celana dia. Kalau saya lepas, kalau dia pakai kaos, nggak perlu pakai celana lagi. Saya lepas apa enggak? Bisa. Pakai kaos? Bisa. Boleh seperti itu. Cuman ini sepertinya soalnya ini nggak mengarah itu, mungkin soalnya pasti kan ada anak muda kan dia udah pakai kaos, pakai kemeja kan ada itu kan, pakai kaos, pakai kemeja, pakai celana panjang. Nah dia diasumsikan seperti itu, mungkin bisa juga seperti Valerie. Nah ini kurang detail. Tadi Valerie bilang ini combine, sir. Combine artinya dia bisa pakai kaos dan pakai celana panjang doang, nggak perlu pakai kemeja. Berarti bisa saling lepas, bisa nggak saling lepas kan begitu kan? Antara kaos dan kemeja saling lepas. Antara dengan celana panjang nggak saling lepas, bisa. Nah, cuman ini kita asumsi sepertinya. Terserah sih, boleh seperti itu, boleh juga seperti yang saya bilang. Terserah, tergantung soalnya detailnya gimana sih. Cuman kita asumsikanlah dia pakai kaos, pakai kemeja lagi, pakai celana panjang. Mungkin kaosnya ini kaos apa, Valerie? Kaos singlet sepertinya. Iya, ini sepertinya kaos singlet kan, 6 buah kaos singlet, 5 buah kemeja, 4 celana panjang. Berarti ini saling lepas apa enggak?
Mau Gilbert pakai kaos saja, nggak pakai celana? Nggak kan? Berarti mereka harus nggak saling lepas. Berarti kali ya. Berarti berapa nak jawabannya? 6 kali 5 kali 4. Berapa ini? 120. 120, Sir. Ada 120 variasi pakaian. Ini asumsinya kaosnya ini kayaknya kaos dalam ini. Dalam. Harus pakai kaos ya. Oke ya, understand ya, nak ya? Oke. Coba next. Nomor 10. Use your logic, nak. Saling lepas apa enggak? Kalau saling lepas, satu lagu kamu dengar dan selesai masalah. Kalau nggak saling lepas, harus kamu dengar semua. Secara bersamaan. Bisakah kamu dengar lagu pop dengan lagu rock atau lagu dangdut bersamaan? Bisa? Kamu dengar lagu rock, udah? Kamu dengar lagu pop, kamu dengar lagu dangdut bersamaan semua. Bisa nggak? Nggak bisa, Sir. Nggak bisa. Gimana? Putar radio pertama pakai apa? HP yang satu putar lagu rock, HP yang kedua putar lagu pop, HP yang ketiga putar lagu dangdut bersamaan. Nggak bisa. Berarti ini saling lepas. Ya. Satu yang kamu pilih lagu udah selesai. Berarti ini tambah apa kali? Tambah. Berarti 5 ditambah 4 ditambah 2. Berapa nih? Ada 11. 11 pilihan lagu. Masih ini. Ada 11 ya. Oke. Nah, ini udah mulai agak susah sepertinya nih. Nomor 11. Ayo, nomor 11 tadi. Tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Yang dapat dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, dan 7. Ayo, berapa banyak bilangan yang bisa kamu susun? 3 angka berbeda. 3 angka berbeda maksudnya apa? Enggak boleh angka berulang lah, Valerie. Coba salah satu contohnya, nak. Bolehkah angkanya itu 2, 3, dan 2? Bolehkah seperti ini angkanya? Angka yang kita bentuk 2, 3, 2? Kenapa nggak boleh? Karena dibilang 3 angka yang berbeda. 3-3-nya harus berbeda. Understand ya? Nah, berarti kalau udah 2, 3 berarti bisa kita pilih angka 5 boleh. Atau 2, 3, 4 boleh. Boleh kan? Atau 3, 5, 7 boleh. Nah, berapa banyak angka yang bisa kamu susun? Ayo, nah. Kalau 3 angka berarti yang pertama apa? Ratusan ya? Ini ratusan, berarti ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Berapa jawabannya? Kok lama kali? Kok lama kali? It's taking so long. Coba untuk ratusan. Ada berapa banyak angka yang bisa kita pilih? Halo? Ada berapa banyak angka yang bisa kita pilih? Angka 2 boleh dipilih? Boleh. Angka 3 boleh dipilih? Boleh. Angka 4 boleh dipilih? Boleh. Angka 5 boleh dipilih? Boleh. Angka 7 boleh dipilih? Boleh. Berarti ada berapa angka yang bisa kita pilih? Ada 5 angka yang bisa kita pilih. Bisa enak ya? Karena mereka berhubungan berarti nggak saling lepas berarti kali. Nah gitu kan? Kali. Untuk puluhan, karena dibilang 3 angka berbeda, kalaulah kita asumsikan untuk ratusan angka 7 yang terpilih. Berarti untuk puluhan angka 7 nggak bisa dipilih lagi kan? Berarti tinggal berapa angka yang bisa kita pilih? Tinggal 4. Understand? Bisa nak? Nah, untuk satuan,
Katakanlah di puluhan ini angka 5 yang terpilih. Kalau udah angka 5 yang terpilih, berarti ada berapa angka lagi yang bisa kita pilih? 3. Berarti jawabannya 5 kali 4 kali 3. Berapa ini? Berarti ada 60 nanti yang bisa kamu bentuk. Ada 60 angka. Do you understand, nak? Do you understand? Oke, coba kamu tes nomor 12 dan nomor 13. Nomor 13 kayaknya agak sedikit apa? Sebenarnya kok ya? Oh, ready. Lama kali. Tinggal kali-kali loh. Coba. Untuk ribuan, ada berapa angka yang bisa dipilih? Angka 0 bisa dipilih. Untuk di ribuan. Gilbert, bisa nggak angka 0 kita pilih untuk ribuan? Nggak bisa, Sir. Kenapa nggak bisa? Nanti jadi ratusan, Sir. Iya, that's good. Kalau kita pilih angka 0 ke ribuan, nanti jadi ratusan dia. Oke ya. Berarti angka 0 nggak bisa dipilih. Angka 1 boleh? Boleh. Angka 2 boleh? Angka 3 boleh? Boleh. Angka 4 boleh? 5 boleh? 7 boleh? 8 boleh? Jadi ada berapa angka yang bisa dipilih? Ada? Ada berapa angka bisa dipilih? Ada berapa angka bisa dipilih? 6. 6. Berarti 6. Kali. Kayak untuk ratusan. Katakanlah karena dibilang nggak boleh berulang, katakanlah angka 7 yang terpilih. Berarti ada berapa angka lagi yang bisa dipilih? Angka 0 boleh masuk? Boleh. Boleh kan? Jadi ada berapa angka lagi yang bisa dipilih? Ada berapa angka lagi yang bisa dipilih? Ada berapa angka lagi yang bisa dipilih? Ada 6, berarti 6. Udah? Katakanlah angka 5 yang terpilih di ratusan. Berarti angka 5 nggak boleh lagi terpilih. Berarti ada angka berapa lagi? Ada berapa angka lagi yang bisa dipilih? 5. Katakanlah angka 4 yang terpilih tadi di puluhan. Ada berapa angka lagi yang bisa dipilih? 4. Berarti 6 kali 6 kali 5 kali 4. Berapa ini? Itulah jawabannya. Berapa ini? 4 kali 5, 20. 20 kali 6, 120. 720? 720. Nah, nomor 13, coba aduh, kamu pikirlah. Yang 4. Hah? Berapa? 120? Berarti lo, katanya dapat si Valerie. Banyak bilangan genap loh, hati-hati. Coba nak, tentukan banyak bilangan genap.
yang terdiri dari 3 angka. Udah? Yang terdiri dari 3 angka. Bolehkah bilangan yang kita susun itu contohnya 457? Bolehkah bilangannya 457? Ini kan kurang dari 500. Bolehkah? No, sir. Ini kan 3 angka, kenapa nggak boleh? 7 itu ganjil. Iya, karena dibilang bilangan genap. Berarti 457 nggak boleh disusun seperti ini. Yang boleh itu 452, ya kan? Ataupun ini kan berbeda kan, kita kan? Ataupun 156, boleh nggak? Boleh nggak 156 angkanya? Boleh, karena genap. Di bawah 500 berbeda. Ayo, coba dulu. Gimana menjawabnya? Hah? Bisa, gimana? Kan yang dibilang kan kurang dari 500. Terdiri dari 3 angka berbeda. Bilangan genap, 156 kan bilangan genap. Berarti kita bergerak dari mana, nak? Angka ribuan apa angka satuan? Kamu coba dulu di rumah, nak, ya, nomor 13 ini ya. Berapa jawabannya ya? Nomor 13 kamu cari dulu. Kalau mau pakai manual pun boleh. sampai purnama baru selesai. Oke, nak ya. We will continue next week. I think enough for today. Nak, just continue, nak, ya. Number 13 and then number 14, number 15 juga boleh kamu kerjain. Ini challenge nih, nak. Challenge ini ya bisa kamu kerjai atau enggak terserah lah. Tapi I hope kamu jawab lah, nak, ya. Yang penting kan konsepnya udah tahu, dasar ajari. Yang penting cuma 2 gendangnya. Perkalian atau penjumlahan atau combine, itu aja. Perkalian, penjumlahan atau combine. Oke, see you, bye bye.